耶和华我的主啊，求你使我放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你使我打碎心中偶像，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨无悔，永不回头。直到我在祭坛那里得着命定，无怨无悔，我在这里。在这里，因为你，烧我，拆我，因为你。耶和华我的主啊，求你使我放下心中所爱。耶和华我的主啊，求你
hambamu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿门，阿门。 Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。你的应许如晨曦。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, janjimu seperti fajar. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Ada Bapa yang baik, ada Bapa yang bertata kerajaan surga, ada Bapa yang tidak lupa untuk mengasihi dan menyertai kami sepanjang masa. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan rasa syukur kami kepada Kamu selain melalui pujian dan pelayanan kami di tempat ini, Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami lagi mengalami cobaan yang begitu besar, yaitu COVID-19, Tuhan, yang lagi bergejolak di bangsa kami ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, Tuhan, supaya bangsa kami dapat terlepas dari penderitaan ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan acara kebaktian pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, Tuhan, dan memberkati setiap acara yang kami laksanakan di tempat ini, Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu juga, Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan firman-Mu
dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Sucikan dan kuduskan sampai Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《我敬爱你，耶稣》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendahkan hati, mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2, Aku mengasihi Engkau Yesus.17章30 节. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30. 我们一起来念。世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 我们来同心祷告。 Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang hingga pada pagi hari ini tetap memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, untuk mengucap syukur. Bapa, pada pagi hari ini sebelumnya kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami menyadari di dalam setiap kehidupan kami sering melukai hati Tuhan dengan tidak mendengarkan firman Tuhan, dengan melalaikan kehadiran Tuhan, dengan melalaikan kekuatan Tuhan. Kami juga sering melukai hati sesama kami. Bapa, sebenarnya kami adalah manusia yang tidak layak Engkau terima sebagai anak-anak. Karena dosa kami, karena tindak kejahatan kami, yang kami lakukan berkali-kali. Bapa, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadapan-Mu, sekali lagi dengan
merendahkan hati kami. Kami ingin mengatakan kami menyesal. Kami mengakui diri kami, kedagingan kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan kami mengakui kami sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami mohon, kiranya melalui kasih-Mu, kasih pengorbanan, di mana Engkau sudah rela tersalib di atas kayu salib, dan di mana darah-Mu yang kudus sudah tercurah, biarlah darah-Mu Bapa sekali lagi membersihkan kami. Sekali lagi kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami, bebaskan kami dari belenggu iblis yang sudah terus mengikat kami. Bapa yang di surga, biarlah melalui firman Tuhan yang setiap kali kami dengar, Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Dan hingga pada pagi hari ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Bapa, ajar kami untuk menjauhi segala perbuatan dosa. Ajar kami supaya selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa permohonan kami. Engkau akan menjawabnya. Engkau akan mengampuni kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿得多祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免对罪我们的人，不叫我们眼见试探，拯救我们脱离罪恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Teman, silakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。 审判活人死人，我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来请经文。 Mari kita berresponsoria. 他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。 他们却用口谄媚他，用事向他说谎。因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且以撤销他的怒气，不发尽他的愤怒。 Allah penyayang. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Dia bersifat penyayang, Dia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Dia menahan murkanya dan tidak membalikkan segenap amarahnya. 荣耀颂。 Gloria Patri.
selama minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. 这位天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你看顾保守带领，让我们今天早上再次能够来敬拜你。主，这个时候我们要进入你的话语，但愿你的话自己来向我们每个人说话，来教导我们，来提醒我们，使我们能够更认识你，更知道你的心意在我们每个人的身上。天父上帝，求你的圣灵赐给我们安静的心，专心来聆听。谢谢主，我们将以下时间仰望在主的手中。 我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿门。Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat konflik terjadi di negara Korea, yang akhirnya negara Korea terbagi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Seorang gadis akhirnya tertangkap dan dipenjarakan di Korea Selatan. Bertahun-tahun kemudian, ayah si gadis ini menyusup ke Korea Selatan untuk menyelamatkan anak perempuannya. Tetapi sangat disayangkan penyamarannya diketahui oleh pihak kepolisian dan akhirnya si ayah mati tertembak pada saat melarikan diri. Setelah itu seorang pemuda yang adalah anak laki-laki dari si ayah yang ditembak mati ini, setelah mengetahui ayahnya telah meninggal, maka pemuda ini melakukan penyamaran masuk ke Korea Selatan sebagai seorang mahasiswa di sebuah universitas, sambil berusaha mencari informasi di mana keberadaan adik perempuannya. Dalam kisah ini, si pemuda dengan segala cara menumpas para mafia yang terlibat dalam penangkapan adik perempuannya. Tentu, si pemuda tidak luput dari pengejaran dan pukulan-pukulan serta beberapa tembakan pada tubuhnya. Tetapi segala kesakitan yang dia rasakan, yang
dia alami, dia abaikan. Kenapa? Karena bagi dia saat itu yang paling penting adalah menyelamatkan adik perempuan satu-satunya. Dalam kisah ini kita bisa melihat komitmen pemuda ini demi menyelamatkan adiknya. Dia rela berkorban walaupun pada akhirnya pemuda ini mati tertembak. Kisah ini Bapak Ibu bisa menonton atau menyaksikannya di sebuah film layar lebar yang berjudul Komitmen, yaitu film Korea. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara soal komitmen, sebenarnya setiap orang di muka bumi ini perlu berkomitmen atas dirinya. Karena komitmen menunjukkan jati diri seseorang, menunjukkan integritas seseorang. Terlebih kita sebagai umat Tuhan, melalui komitmen hidup kita, bagaimana seharusnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yosua pasal 24 ayat 15, di mana Yosua berkata kepada rakyatnya demikian: seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Di zamannya Yosua pada saat itu, setelah mereka menduduki tanah Kanaan, ternyata ada sebagian bangsa Israel yang menyembah Allah lain dan beberapa dewa yang disembah oleh bangsa asing. Artinya selama dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, begitu banyak dewa Baal yang menggoda mereka untuk meninggalkan Allah Sang Pencipta alam semesta. Dan tentunya orang-orang yang selama itu menyembah Allah lain akhirnya tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan dalam hal ini, di hadapan bangsa Israel, Yosua menegaskan dan berkomitmen, walaupun begitu banyak Allah asing yang sangat menggoda, tetapi Yosua tetap percaya hanya kepada satu Allah yang hidup, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka hingga masuk ke tanah Kanaan. Jadi dengan tegas Yosua berseru, tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, komitmen adalah janji, adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, adalah usaha dalam meraih tujuan, adalah tentang saya melakukan apa yang saya katakan. Komitmen berasal dari bahasa Latin yakni committer, yang memiliki arti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Keadaan menyatukan dan mempercayai tersebut diperoleh dari keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Keterikatan tersebut terwujud dalam bentuk tindakan sosial atau tingkah laku yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa guna tercapai keadaan yang diharapkan. Komitmen juga dapat diartikan sebagai sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu berkaitan dengan diri sendiri, pekerjaan, organisasi, maupun hal lainnya. Komitmen dalam diri seseorang umumnya timbul karena ada rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, komitmen itu meliputi yang pertama, adanya perjanjian yang disepakati, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak yang lain. Yang kedua, komitmen itu meliputi ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melaksanakan komitmen yang dibuat.
Dan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen dituntut bertanggung jawab dengan isi perjanjian yang dibuat dan ditetapkan. Dan yang ketiga, komitmen itu meliputi adanya loyalitas atau kesetiaan dari semua pihak terhadap tujuan yang hendak dicapai. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen. Tanpa komitmen yang kuat dan konsisten dalam memperbaiki diri, jangan harap kehidupan kita hari ini dan besok bisa lebih baik dari hari kemarin. Jadi, komitmen adalah keputusan yang teguh dan yang ditindaklanjuti secara konsisten. Seperti halnya yang terjadi pada diri Daniel dan teman-temannya. Saat Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah patung emas buatannya, tetapi Daniel dan teman-temannya berkomitmen tidak akan pernah menyembah patung tersebut. Mari kita melihat dan membaca komitmen yang dikatakan oleh Daniel dan teman-temannya di kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Pada saat Raja Nebukadnezar menyuruh mereka menyembah patung tersebut, apa yang mereka katakan? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kamu memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dengan kalimat yang lebih sederhana, saya bisa katakan demikian: kami tidak akan pernah menyembah patung dewamu. Walaupun Raja menghukum kami dengan melempar kami ke dalam tungku api yang begitu panas, akan memusnahkan kami, akan membinasakan kami, akan membuat kami mati, tapi kami percaya Allah akan menyelamatkan kami. Sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami dan membiarkan kami mati di tungku api tersebut, kami tetap tidak akan menyembah patung dewa itu. Kira-kira demikianlah perkataan mereka terhadap Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Daniel dan teman-temannya berani melawan raja dengan tidak bersedia menyembah patung emas? Yang pertama, karena mereka tahu jelas bahwa patung buatan raja itu sama sekali tidak berkuasa. Namanya pun patung buatan manusia. Tidak ada roh, tidak ada nyawa, gimana berkuasa? Yang kedua, karena mereka percaya hanya Allah yang menciptakan alam semesta lah yang berkuasa. Dan yang ketiga, karena mereka telah mengalami bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari hukuman raja kepada semua orang pintar yang tidak bisa menjelaskan arti mimpi raja, di mana Allah telah memberikan hikmat kepada mereka, yaitu kepada Daniel dan ketiga temannya, sehingga mereka bisa menjelaskan arti mimpi raja. Akhirnya mereka selamat dari hukuman mati. Oleh sebab itu, dengan mengandalkan akan kuasa Allah yang mampu menerangkan rahasia mimpi raja, mereka berkomitmen tidak akan pernah menyembah patung dewa yang diperintahkan raja, walaupun nyawa mereka terancam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yosua dan Daniel beserta teman-temannya bisa berkomitmen seperti itu adalah karena mereka sungguh mengenal Allah pencipta alam semesta. Karena mereka sungguh-sungguh mengenal Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Allah yang telah menyelamatkan dan menyertai mereka dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan, sehingga komitmen mereka tidak tergoyahkan oleh apapun. Demikian yang terjadi pada Tuhan Yesus sendiri. Saat Dia datang ke dalam dunia,
Tepatnya saat dia dicobai iblis setelah berpuasa selama 40 hari lamanya, Tuhan Yesus selalu berkomitmen dengan firman Tuhan untuk menangkis setiap cobaan iblis, yang pada akhirnya iblis mundur dari hadapan Tuhan Yesus. Masih ingat kisah ini? Di mana setiap kali iblis mencobai Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Telah tertulis, ada tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu lah engkau harus menyembah. Ada tertulis, janganlah engkau sekali-sekali mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang tidak ingin diketahui namanya mengatakan demikian. Saat Anda tertarik melakukan sesuatu, Anda mengerjakannya hanya jika situasi mengizinkan. Tetapi saat Anda berkomitmen melakukan sesuatu, Anda tidak akan peduli akan kondisi apapun, Anda akan tetap melakukannya hingga berhasil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika usaha Anda belum membuahkan hasil, bisnis Anda belum menghasilkan keuntungan yang Anda harapkan, atau hubungan dengan pasangan yang tengah goyah, ingatlah kembali pada komitmen awal pada saat Anda menetapkan tujuan tersebut. Berpegang teguhlah pada komitmen tersebut. Sama halnya di dalam satu keluarga, di dalam sebuah pernikahan. Memang hidup suami istri itu tidak gampang, dan pasti ada masalah yang terjadi di tengah keluarga. Kadang-kadang kita mendapati sebuah keluarga sampai hancur berantakan, sampai terjadi perselingkuhan antara satu dengan yang lainnya. Padahal keluarga yang lengkap, yang sudah Tuhan karuniai anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, tentu antara suami dan istri bersikap dingin dalam suatu situasi yang begitu tegang. Saya mau ingatkan, marilah suami istri yang sudah diberkati Tuhan di gereja, marilah kita ingat kembali komitmen yang kita ambil di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, dengan janji pernikahan yang sudah kita ucapkan satu sama lain. Masih ingatkah apa yang sudah kita ucapkan saat kita diberkati di gereja? Bukankah kita sudah berjanji dan mengatakan kepada pasangan kita, saya akan senantiasa mengasihi dan menolong dia, baik dalam keadaan suka dan duka, baik keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan kaya atau miskin. Saya akan tetap mengasihi dia hingga kematian yang memisahkan kita. Para suami istri, mari kembalilah kepada komitmen yang sudah kita ambil. Jangan biarkan iblis campur tangan di tengah-tengah keluarga kita. Akhirnya timbul satu ucapan yang tidak boleh diucapkan, yaitu cerai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah tujuan yang gagal, proyek yang tidak selesai, hubungan yang putus, rumah yang porak-poranda hingga terjadi perceraian, itu karena diakibatkan patahnya sebuah komitmen. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesederhana itu, sedalam itu, dan sepenting itulah sebuah komitmen. Sebuah kesuksesan berasal dari hasil mengambil dan menjaga komitmen Anda terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Sebuah tujuan akan tidak relevan
Dan mimpi tak ada gunanya serta harapan tidaklah lebih dari sebuah gelembung mimpi sampai Anda berkomitmen penuh untuk mewujudkannya. Komitmenlah yang menginspirasi kita mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Komitmen memperlihatkan kepada dunia keseriusan kita dalam bertindak. Komitmen juga melindungi serta menguatkan kredibilitas dan reputasi kita. Komitmen memberikan kita energi, momentum yang tak pernah berhenti, dan rasa bangga yang tak ternilai. Komitmen juga memberikan kekuatan. Tidak peduli apapun yang kita hadapi, sakit, kemiskinan, atau bencana, kita tidak akan teralih dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Seperti Yosua, Daniel, dan ketiga temannya. Walaupun nyawa mereka terancam, mereka tetap berpegang teguh pada komitmen yang mereka ambil. Sama halnya dengan diri Tuhan Yesus juga. Walaupun dirinya terancam dengan fitnahan ataupun strategi daripada orang-orang Farisi yang selalu mencari kesalahan dia, bahkan dia sendiri tahu bahwa pada akhirnya dia harus tersalib di atas kayu salib. Tetapi semua ini tidak menggoyahkan dia. Dengan komitmen dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang motivator terkenal, Bapak Andri Wongso. Saya percaya kita pasti mengenal. Bapak Andri Wongso mengatakan demikian. Komitmen yang kuat akan memantapkan langkah kita dan menjaga fokus dalam memaksimalkan hasil. Oleh sebab itu, jaga komitmen dan teruskan berjuang. Kemudian Presiden Amerika yang ke-16, siapa? Masih ingat? Yaitu Bapak Abraham Lincoln. Dia pernah mengatakan demikian, komitmen adalah apa yang mengubah sebuah janji menjadi suatu kenyataan. Sebuah janji menjadi sebuah kenyataan. Kenapa Yosua bisa dengan tegas mengatakan, tetapi kami, saya dan keluarga saya akan tetap mengabdi kepada Tuhan? Itu karena Yosua berpegang kepada janji Tuhan yang mengatakan kepadanya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Kita bisa melihatnya di Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Nah, dengan janji-janji Tuhan inilah yang ditambah dengan kepercayaan Yosua kepada Allah, makanya Yosua bisa mengambil sebuah komitmen tegas tanpa terpengaruh oleh apapun juga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, sebagai umat Tuhan dan sebagai orang beriman, marilah kita berkomitmen mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Berkomitmen untuk tetap beribadah setiap hari Minggu, amin. Berkomitmen untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, amin. Berkomitmen untuk tetap mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam. Berkomitmen untuk tetap memberi persembahan perpuluhan setiap bulan. Berkomitmen untuk selalu memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Berkomitmen untuk selalu hidup kudus dengan menjauhi segala perbuatan dosa. Berkomitmen untuk tetap bersyukur walaupun di tengah pandemik. Berkomitmen untuk tidak merokok lagi karena tubuh kita adalah bait Allah.
bagi kita yang masih merokok. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk tidak merokok lagi. Berkomitmen untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, karena melayani adalah kehendak Tuhan. Berkomitmen untuk berani tampil beda di tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa? Bisa. Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Berkomitmen untuk tetap setia mengikuti Yesus walaupun harus kehilangan nyawa, karena Dialah Tuhan satu-satunya. Artinya sebagai pengikut Kristus seharusnya tidak takut mati. Kalaupun sampai harus mati mengikuti Kristus, itu adalah suatu keuntungan dan sukacita di dalam Tuhan. Lalu berkomitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang masih memberikan kesempatan kepada kami hingga pada hari ini, Bapa, kami bisa datang beribadah, kami bisa memuji Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi. Bapa, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar, mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan seharusnya berkomitmen untuk setia dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi begitu banyak cobaan, tantangan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，主耶稣，我曾允许，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Om Yesus. Aku berjanji untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Oh
拜。我们来唱最后一首诗歌，我的神，我要敬拜你。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tuhanku, ku mau sembahmu. Song di tujuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur pada pagi hari ini kita sudah selesai mengikuti ibadah bersama-sama, baik di tempat kita masing-masing, tapi biarlah melalui ibadah kita pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan, kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin giat melayani Tuhan juga, dan berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima setiap harinya, janganlah kita lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita harus ingat apa yang kita miliki, ini semuanya adalah milik Tuhan. Adalah sudah sewajarnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa tinggal screenshot di QR yang sudah tersedia dan akan langsung transfer ke bendahara kita. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, pada saat kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan mengingat dan mengetahuinya serta memberkati kita senantiasa. Ibadah onsite terbatas sudah kita laksanakan, hanya khusus pada hari ini kita semuanya secara online beribadah untuk mendukung PPKM yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai satu upaya untuk memutus mata rantai virus corona. Dan minggu depan kita kembali ada ibadah onsite dan juga ada ibadah online. Diingatkan kembali, hanya bagi mereka yang sehat yang diizinkan untuk hadir di aula mengikuti ibadah onsite dan tetap melaksanakan ataupun memakai protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki aula, dilarang membawa anak kecil, duduk satu bangku 2 orang. Selesai kebaktian, dianjurkan segera kembali ke tempat masing-masing. Bagi yang kurang sehat, tetaplah mengikuti ibadah di rumah saja. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, seperti hanya minggu lalu sudah saya ingatkan, marilah kita menerima vaksin dengan baik. Sesuai anjuran pemerintah, dengan kita divaksin, maka kekebalan tubuh kita akan membantu kita untuk terhindar dari virus corona yang ada. Walaupun setelah divaksin, bisa saja kemungkinan kita terpapar. Tetapi dengan divaksin, tentu saja imun tubuh kita akan lebih baik daripada orang-orang yang belum divaksin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi yang mau divaksin, segera mendaftarkan diri dengan link yang sudah tersedia dan menunggu kabar kapan jadwal vaksin yang ditentukan. Kami terus mengimbau kepada kita untuk terus mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30. Melalui persekutuan doa, kita akan terus memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, kiranya virus corona ini ataupun masa pandemi ini dapat segera berlalu. Bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa untuk menghimbau dan mengingatkan mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari kecil kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga mereka terus diberkati dan dipimpin Tuhan hingga dewasanya. Demikian juga bagi kita di rumah yang memiliki anak muda-mudi, ingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi hari Sabtu malam jam 7.15 sementara di minggu pertama dan minggu ketiga. Kemungkinan di bulan Agustus nanti akan dilaksanakan setiap hari Sabtu yang akan dipimpin oleh Chantal Rosma. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Kami tidak jemu-jemunya terus memohon dan berharap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai virus corona, dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, memakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita mengambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara tetap menahan diri dan sabar, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang harus berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini dan juga beberapa waktu singkat. Kita akan kembali bertemu di ibadah onsite maupun online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah